Waktu dia lihat kedua anaknya ini lewat, langsung sama Pak Lawson tuh ditembak, guys. Jadi Pak Lawson nggak ragu-ragu, dia langsung tembak dua anaknya itu pakai pistol dan peluru yang tadi dia sembunyikan. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Eva di channelku Eva Sanbi. Thank you banget udah klik video ini. Dan untuk kalian nih ya, para penggemar kasus misteri dan kriminal, jangan lupa untuk klik subscribe channel aku Eva Sanbi. Dan juga klik lonceng setelah dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari aku. Thank you guys. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Natal, itu tanggal 25 Desember. Ya karena kan barusan kita ngerayain Natal ya guys. Nah, memang aku nggak sempat post kemarin, tapi kali ini aku mau ceritain kasus yang terjadi pada hari Natal. Kasus ini itu fenomenal banget karena sampai hari ini, setelah terjadi berdekade yang lalu, kasus ini itu guys masih belum ditemukan alasan kenapa kepala keluarganya itu membunuh seluruh isi rumahnya kecuali satu orang. Dan saking fenomenalnya ya, pada waktu pemakaman dari korban dan juga pelaku, ada sekitar 1.500 orang yang datang melihat pemakaman tersebut. Jadi kasus ini benar-benar fenomenal banget. Langsung aja kita cek kasusnya kayak gimana. Oke guys, kasus yang mau ceritakan kali ini adalah kasus pembunuhan keluarga Lawson. Kayak namanya ya, kepala dari keluarga ini namanya Pak Lawson. Nah, Lawson ini menurut aku sih hidup di keluarga yang menurut aku cukup normal ya guys. Dan Lawson ini dibesarkan di Lawsonville, North Carolina. Dia punya 2 orang saudara. Pada tahun 1911, Lawson ini menikah dengan istrinya yang bernama Fanny. Dan dari hasil pernikahan mereka nih, mereka punya 8 orang anak. Yang pertama namanya Mary, kemudian yang kedua Arthur, terus William, habis gitu Carrie, Mabel, James, Raymond, dan Mary Lou. Jadi yang kecil namanya Mary Lou. Anaknya banyak ya guys, ada 8. Nah, Pak Lawson ini dan keluarganya itu kerja sebagai petani tembakau. Jadi ini kayak udah usaha turun-temurun guys. Keluarganya Pak Lawson sebelumnya itu memang kerja sebagai petani tembakau. Jadi usahanya ini nurun ke si Lawson ini dan saudara-saudaranya. Otomatis Lawson sama keluarganya ini juga kerja sebagai petani tembakau. Pada tahun 1918, saudara-saudara dari Lawson, ya 2 orang tadi itu pindah ke namanya Germantown. Nah, untuk memulai usaha mereka di sana, jadi petani tembakau. Akhirnya Lawson itu ngikut saudara-saudaranya, ngajak istri dan anak-anaknya pindah ke Germantown. Mereka di sana tetap bekerja sebagai petani tembakau. Sampai pada tahun 1927 nih, Pak Lawson ini dan keluarganya sudah mengumpulkan cukup uang untuk beli lahan pertanian tembakau buat mereka sendiri. Jadi akhirnya Lawson ini kerja sendiri guys, ya nggak gabung lagi sama saudara-saudaranya tadi. Karena dia udah punya cukup uang untuk beli lahan pertanian sendiri. Dan lahan pertanian itu mereka kerjakan sekeluarga sendiri. Pada waktu lagi mengerjakan kayak lahannya itu ya guys, si Pak Lawson ini itu sempat melukai dirinya dengan namanya itu kapak ya guys. Jadi waktu dia lagi mungkin motong kayu atau gimana ya, dia kena kapak itu. Dan akhirnya semenjak saat itu ada perubahan sikap pada diri Pak Lawson ini gitu ya, menurut keluarganya guys. Nah, tapi walaupun setelah kejadian itu ya keluarga mereka itu masih hidup baik-baik aja gitu guys. Sampai pada tahun 1929 ya, ceritanya guys,
Beberapa minggu sebelum Natal, sebelum tanggal 25 Desember, ya Pak Lawson ini ngajak keluarganya untuk jalan-jalan ke Winston-Salem. Itu berjarak sekitar 13 km dari Germantown. Di Winston-Salem itu Pak Lawson ini bilang ke istri dan juga 7 orang anaknya, karena 1 orang anaknya itu udah meninggal karena penyakit, untuk beli baju dan juga sepatu yang mereka mau ya, jadi baru semua gitu. Nah ini agak aneh dan gak biasa karena keluarga mereka ini diomong sangat kaya ya enggak guys, jadi menengah banget gitu guys, menengah ke bawah. Jadi mereka gak biasa untuk membeli barang-barang baru gitu loh ya. Tapi hari itu Pak Lawson itu menyuruh istri dan anak-anaknya untuk belanja sepatu baru dan juga baju baru untuk diri mereka. Setelah selesai belanja nih ya, lebih anehnya lagi Pak Lawson itu ngajak istri dan juga 7 orang anaknya ini untuk foto bersama di sebuah studio foto di Winston-Salem sana. Dan akhirnya mereka foto deh, crik gitu ya, dan jadilah foto ini. Misalkan tadi guys, ada 7 orang anak. Nah, setelah itu mereka balik ke rumah dan memulai aktivitas mereka lagi seperti biasa. Pada tanggal 25 Desember 1929, beberapa minggu setelah mereka foto tadi ya di studio itu, mereka persiapan merayakan Natal ya. Jadi si Fanny, istrinya Pak Lawson, juga Mary, anak pertama mereka itu masak guys di dapur ya. Kemudian Pak Lawson ini dan juga anak laki-laki pertamanya yang bernama Arthur itu melakukan perburuan di daerah hutan, di hutan dekat rumah mereka sana. Nah, kemudian anak-anak perempuan mereka yang bernama Carrie dan juga Mabel itu mengunjungi paman dan bibinya. Dia mau siap-siap kunjungan ke paman bibinya. Anak-anak mereka yang kecil-kecil masih ada di rumah semua. Nah, waktu si Pak Lawson sama Arthur ini lagi berburu ya, Pak Lawson ini kehabisan amunisi atau pelurunya. Jadi udah gak bisa hunting. Akhirnya dia ngomong ke si Arthur, udah Arthur, kamu balik aja ke kota, beliin aku peluru ya. Baru nanti kamu balik lagi, baru aku bisa hunting lagi gitu. Akhirnya Arthur pun pergi ya, kan memang dia butuh peluru untuk hunting gitu. Ternyata pelurunya Pak Lawson ini gak habis guys. Tapi Pak Lawson ini membohongi Arthur. Jadi dia itu punya peluru guys, masih yang di kantongnya gitu ya. Dia nyembunyiin peluru, kemudian dia balik ke rumahnya. Nah, begitu balik ke rumah dia tuh gak langsung ke rumah utamanya, tapi dia pergi dulu ke daerah peternakannya. Jadi kayak rumah peternakan gitu ya guys, yang biasanya tempat nyimpen sapi, jerami gitu ya. Barn, kalau di Inggrisnya namanya. Nah, Pak Lawson ini sembunyi di sana dan dia ngeliat anaknya yang 2 perempuan, Carrie sama Mabel itu kan perjalanan menuju ke rumah paman sama bibinya. Itu lewat daerah peternakan keluarga itu. Waktu dia lihat 2 anaknya ini lewat, langsung sama Pak Lawson tuh ditembak guys. Jadi Pak Lawson nggak ragu-ragu, dia langsung tembak 2 anaknya itu pakai pistol dan peluru yang tadi dia sembunyikan. Otomatis anaknya langsung mati ya guys. Tapi begitu tergeletak di tanah, sama Pak Lawson ini masih dipukuli. Pokoknya sampai 2 orang anak perempuannya ini mati, nggak bernyawa gitu guys. Setelah mereka mati, sudah dipastikan mati, langsung sama Pak Lawson ditarik ke dalam gudang peternakan. Kemudian di bawah kepala mereka itu dikasih kayak batu gitu guys. Dan tangan mereka disilangkan. Aku juga gak tahu kenapa gitu ya guys. Bener-bener aneh banget. Setelah membunuh 2 orang anaknya ini, Pak Lawson baru jalan ke area rumahnya. Dari jauh dia melihat istrinya itu lagi ngupasi kentang gitu ya, di jendelanya mereka, di dapur. Jadi dapur kalau zaman kuno itu kan ada kayak jendelanya gitu ya guys. Nah, Pak Lawson tuh kelihatan dari luar kalau istrinya itu ada di jendela lagi ngupasi kentang gitu. Langsung dari jarak jauh ditembak istrinya dengan Fanny itu, dan istrinya pun langsung mati di tempat guys. Nah,
Mary yang waktu itu lagi ada di dapur bersama mamanya masak. Begitu dengar mamanya ditembak, otomatis dia kaget dan dia teriak. Apalagi yang nembak itu dia kelihatan ya itu papanya yang di luar. Dia langsung teriak guys. Dan akhirnya adik-adiknya ada di rumah itu sembunyi langsung gitu ya. Namanya James sama Raymond. Dan adiknya itu masih kecil-kecil guys, langsung sembunyi gitu di dalam. Pokoknya mereka sembunyi. Papanya ya langsung masuk ke dalam rumah dan juga menembak si Mary. Akhirnya Mary juga mati ya guys. Setelah menembak Mary ini, baru papanya tuh nyari anak-anaknya yang kecil-kecil, yang laki-laki yang sembunyi tadi. Kemudian begitu ketemu, baru sama papanya dibunuh juga menggunakan senapan tadi. Yang tersisa di rumah itu hanyalah seorang bayi yang masih usianya 2 bulan, yang bernama Mary Lowe. Nah, bayi ini pun nggak lolos guys. Karena masih bayi ya, pelurunya nggak perlu. Langsung papanya dipukuli guys sampai mati. Padahal ini papanya sendiri. Dia memukuli anak balita yang masih umur 2 bulan loh guys. Bayi ya bukan balita. Dipukuli sampai mati. Bayangin ya betapa kejam dan sadisnya Pak Lawson ini guys. Setelah dia membunuh semua anggota keluarganya kecuali si Arthur tadi yang lagi beli peluru ke kota, dia kemudian mengumpulkan mayat dari keluarganya ya yang ada di rumah itu, dikumpulin, jejerin gitu guys. Terus dibawa kepala mereka dikasih batu, kayak anak perempuannya yang 2 tadi dikasih batu. Kemudian tangan mereka disilangkan kayak gini guys. Ya, jadi semuanya digituin. Setelah dia melakukan itu ya, dia jalan ke hutan tempat tadi dia berburu. Kemudian dia pergi ke sebuah pohon ya. Dia muter-muter di pohon itu. Jadi waktu polisi menemukan dia itu guys, ada jejak kakinya di sekeliling pohon. Dan itu jejak kakinya itu dalam banget. Itu artinya dia itu muter itu berkali-kali guys. Gak tahu berapa lama gitu ya. Dan setelah waktu tertentu, akhirnya dia membunuh dirinya sendiri dengan menembakkan senapan tadi ya ke dadanya. Jadi benar-benar langsung ke dadanya. Bukan ke kepala ya, tapi dia nembaknya ke dada. Dan dia langsung mati di tempat. Yang menemukan mayat pertama kali adalah saudara laki-laki dari Pak Lawson yang bernama Claude Lawson. Claude, kita bilang ya. Nah, Pak Claude ini guys, itu maunya menyameti Natal gitu, hari Natal ke keluarganya Pak Lawson. Jadi dia mampir ke rumahnya Pak Lawson. Begitu sampai di rumahnya Pak Lawson, dia menemukan ada begitu banyak mayat. Dan itu semua adalah keponakan-keponakannya juga saudara iparnya ya. Jadi dia itu benar-benar kaget banget, dia langsung lapor polisi. Dan polisi pun akhirnya langsung datang ke rumah itu. Polisi juga menjemput Arthur ya, yang masih hidup, anaknya Pak Lawson yang masih hidup, dari toko di kota, dijemput pulang. Dan lalu dimulailah penyelidikan mengenai pembunuhan ini. Dan setelah polisi menelusuri ya guys, memang yang bunuh ini benar-benar adalah Pak Lawson. Karena waktu itu si Arthur memang gak ada di tempat ya. Dan jelas bekas senapannya, apanya, yaitu sudah jelas banget itu pakai peluru yang dipakai sama Pak Lawson tadi. Dan gak cuma gitu, mereka menemukan sebuah surat untuk orang tua Pak Lawson di tempat bunuh dirinya Pak Lawson tadi. Polisi juga menemukan sebuah kertas ya di daerah tempat bunuh dirinya Pak Lawson itu yang bertuliskan "Blame no one but me". Jadi maksudnya jangan salahkan siapapun, tapi aku. Aku yang salah atas pembunuhan ini, kayak gitu. Tapi dalam kedua kertas tersebut, dalam suratnya ya, dia itu nggak pernah menuliskan alasan kenapa dia membunuh keluarganya. Hampir semua keluarganya kecuali 1 orang. Dia nggak pernah menyebutkan alasan itu. Dan itulah yang membuat orang-orang tuh terheran-heran gitu ya. Kenapa kok sampai Pak Lawson ini membunuh seluruh keluarganya. Dan akhirnya pun mereka setelah mayat ini ditemukan dan penyelidikan berhasil tutup dengan kasus bunuh diri Pak Lawson ya. Mereka semua dimakamkan di Brook Cove ya, daerah tempat tinggal mereka sana ya, kota kecil.
Mereka dimakamin, dan ya itu waktu mereka pemakaman itu guys, yang hadir itu 1.500 orang. Karena banyak orang itu penasaran dengan kematian mereka. Karena memang kematian itu nggak diketahui alasannya kenapa gitu kan ya. Kenapa kok mereka dibunuh. Dan cuma 1 orang aja yang masih hidup gitu ya. Jadi banyak orang yang curious, penasaran, dan akhirnya datang melihat pemakaman itu. Setelah pembunuhan tersebut ya, bertahun-tahun setelahnya, karena pembunuhan ini terkenal kan terjadi di hari Natal tanggal 25 Desember ya guys. Ada beberapa penulis yang membuat buku mengenai kasus ini, mengenai alasan dibalik pembunuhan ini. Banyak teori tentang kayak gini, kemungkinan Pak Charles ini mengidap kayak skizofrenia ya guys. Karena memang skizofrenia itu bisa disebabkan oleh kelainan otak gitu ya. Mungkin Pak Lawson tadi kan kena itu ya, kapak tadi, dan mungkin karena kapak tersebut akhirnya kepalanya mengalami kelainan, menimbulkan dia itu skizofrenia yang membuat dia ingin melakukan kekerasan kepada keluarganya sendiri. Tapi setelah diperiksa ya, di scan gitu ya otaknya, tidak ditemukan adanya kelainan di otaknya Pak Lawson ini. Jadi teori pertama ini jelas nggak benar guys, gitu. Lalu ada penulis-penulis yang menulis kayak gini. Jadi ada saudaranya Fanny itu memberikan kesaksian, namanya Stella ya guys. Stella ini itu kayaknya keponaan atau enggak sepupunya si Fanny, istrinya Lawson itu. Nah, Stella ini dengar dari mamanya yang bernama Jetty ya, kalau si Fanny ini itu sempat cerita ke Jetty bahwa si Lawson ini punya hubungan seksual dengan anaknya sendiri, itu Mary ya. Jadi anak pertama mereka Mary. Dan si Fanny ini udah curiga jauh sebelum pembunuhan itu terjadi. Jadi mungkin sekitar 1925, 26 kayak gitu ya. Sebelum pembunuhan itu terjadi, itu udah jauh-jauh hari banget. Dia curiga adanya hubungan incest, yaitu hubungan incest itu hubungan seksual antara kayak yang masih sedarah guys, gitu ya, antara keluarga yang masih sedarah. Nah, yaitu antara Lawson sama Mary ini, anak pertama mereka. Nah, dugaan ini itu diperkuat dengan adanya kesaksian dari sahabatnya Mary yang bernama Ella May. Jadi Ella May ini, sahabatnya Mary, cerita kalau Mary itu pernah ngomong ke Ella May ini, kalau si Mary itu udah hamil anak dari papanya. Dan bahkan mamanya sendiri juga udah tahu. Jadi kemungkinan untuk menutupi rasa malu dari keluarga ini, akhirnya si Pak Lawson ini membunuh semua anggota keluarganya kecuali si Arthur tadi. Gitu, guys. Ya tapi kita nggak tahu ya itu benar atau enggak, karena jelas mereka semua udah meninggal kecuali si Arthur. Arthur pun meninggal pada umur 31 tahun guys, waktu tahun 1945. Jadi dia pun meninggal itu dalam kecelakaan tabrakan sama truk. Tapi dia udah meninggalkan 1 orang istri dan juga kalau nggak salah 2 orang anak. Jadi dia masih juga punya penerus kayak gitu. Sampai sekarang pemakaman mereka itu masih ada guys di Brookcove sana guys. Dan kayaknya itu jadi tempat wisata untuk orang-orang yang mau tahu tentang kisah dari keluarga Lawson ini. Oke guys, di cerita kali ini menurut aku ini lain daripada yang lain ya, karena asal usul kenapa dibunuhnya keluarga ini masih belum diketahui. Dan menurut aku ini kasus yang cukup unik ya, dan ada kata-kata baru kayak incest gitu ya guys, yang sebelumnya jujur aja nggak tahu gitu ya. Nah,
Buat kalian yang suka sama kasus kali ini, jangan lupa untuk klik subscribe channel aku, Eva Hasan B. Dan juga klik lonceng, supaya kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga untuk like video ini. Thank you guys, sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Kalau kalian ada komen tentang kasus kali ini, atau kalian mau aku bahas kasus tertentu, jangan lupa untuk komen di comment box below. Thank you guys, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.